Oke teman-teman, jadi Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya, selamat datang di Live IG for International Series 3, Residency in America, Why Not? Nah, kayaknya teman-teman juga udah banyak nih yang masuk ke live IG kita malam ini. Pasti teman-teman juga penasaran gitu gimana caranya kita residensi di Amerika. Mungkin sambil kita menunggu narasumber kita nih yang bakalan ngisi tentang informasi apa aja sih yang kita perlu untuk pergi residensi ke Amerika, dan apa sih yang perlu kita siapkan secara emosional, finansial, dan juga educationalnya gimana gitu. Mungkin apa kabar semuanya? Aku juga ini nih mendoakan kalian baik-baik juga. Jadi sebelumnya mungkin kita tunggu dulu narasumbernya. Sekalian menunggu, aku juga ingin memperkenalkan diri aku dulu. Jadi halo, perkenalkan semuanya. Nama aku Bellatria Kensyai. Aku National Staff for International Affairs ISMKI Nasional tahun 2021-2022. Oke, nah sepertinya kita udah kedatangan nih narasumber kita, dan kita langsung invite aja kali ya. Oke. Halo Kak Nelly. Hai Bella. Halo Kak. Ya, Malam nih Kak, apa kabar? Apa kabar nih Kak Nelly? ya, I'm okay. Baru balik kerja, baru nyampe banget sih. Oke Kak, mungkin boleh Kak perkenalkan diri dulu kali ya Kak, biar teman-teman tahu nih gitu. Okay, so hi everybody. For those who are watching, let me introduce myself. My name is Nelly, and I am the representative for Kaplan Medical Indonesia. Okay. Oke, nih jadi emang Kaplan dan ISMKI itu punya kerjasama ya Kak gitu. Betul, betul. Dan sekarang kita juga pengen ngebahas residensi di Amerika yang mungkin teman-teman di sini juga udah nggak sabar nih Kak. Jadi mungkin aku langsung aja nih ya Kak. Pertama, alasannya kenapa sih Kak kita harus residensi di Amerika itu kenapa gitu? Oke, kalau untuk alasan residensi ke Amerika sebenarnya balik lagi sih ke apa ya, ke diri kita masing-masing. Tujuan kalian ke sana mau ngapain? Apakah demi dapat gaji yang lebih gede, atau memang kalian mau menambah pengalaman, atau memang kalian udah apa ya, berpikiran aku nggak mau ngambil program residensi di Indonesia di mana kita udah tahu kayak situasi dan kondisi yang ada di Indonesia tuh dunia kedokterannya kayak gimana gitu. Oh ya, balik lagi sih motivasi kita masing-masing. I mean, opportunity untuk ambil residensi ke Amerika tuh it's like apa ya, udah lumayan terbuka lebar lah ya kalau boleh aku ngomong gitu, karena selain kita bisa apa ya, selain kita bisa memperkaya kayak pengetahuan medical kita, dan di sana juga kan pasti baik peralatannya maupun metode apa ya, metode perawatan dan dalam menghandle patientnya seperti apa, itu kan pasti udah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan yang di Indonesia, seperti itu sih. Jadi ya again balik lagi tujuan masing-masing mau kemana. Tapi Kak, aku dengar-dengar kalau misalnya residen di Amerika itu tuh digaji gitu Kak. Itu benar nggak sih Kak? Yes, of course, of course. Jadi, gini, prosesnya di sana itu kita ibaratnya gimana ya? Namanya kita tuh kayak dalam program training gitu. Jadi, program trainingnya itu dalam artian kita memang bekerja di rumah sakit sana, tapi masih dalam kayak ibaratnya itu masih kayak jatuhnya hampir kayak internship atau magang di sana sih gitu ya. Cuma kita ngomongnya sebagai training years as a resident gitu. Nah, di sana dihitung dari bulan pertama kalian udah jadi medical resident di rumah sakit pilihan kalian, itu kalian akan langsung dikasih pocket money sama rumah sakit di sana, dan juga pastinya dari US government gitu. Karena emang kita unfamiliar banget gitu Kak, di Indonesia kita belajar residen tapi kita digaji gitu. Jadi mungkin ini teman-teman yang mau residen di Amerika digaji gitu, keren banget sih gitu kan. Nah, terus nih Kak, langkah-langkahnya kalau mau residen di Amerika tuh gimana sih Kak?
Oke, kalau langkah-langkahnya itu bakal panjang banget ya. Jadi kayaknya Oh, I guess everybody in the live session maybe should grab a tea or a coffee first. Jadi kita bisa ngobrol santai gitu kali ya. kalau apa nih? Oke, Boleh Kak? alright. So, right, first things first, pastinya kita harus graduated dari dari lulusan apa ya universitas kedokteran kita lah ya gitu. Nah, untuk make sure apakah universitas kita diakui di Amerika, itu teman-teman boleh cek di website IMED. Jadi aku boleh type in the comments ya. Oke. Okay. Alright, di situ jadi teman-teman boleh cek di IMED World List Directory untuk make sure apakah lulusan teman-teman atau universitas teman-teman itu diakui di Amerika untuk bisa ambil program medical residency di sana. Oke. Okay? Nah, pastinya kan kita minimum harus lulus apa ya, lulus SCAT-nya dulu. Kalau di Indonesia kita samakan. Jadi di sana kalau di Amerika tuh mereka 4 tahun preklinik. Ya, 4 tahun preklinik. Habis itu mereka langsung lanjut lagi ke medical school, di mana mereka akan mempelajari clinical science-nya tuh di tahun kedua, di tahun ketiga atau tahun keempatnya, gitu. Jadi mereka medical school lagi selama 4 tahun lagi. Jadi total pendidikan di Amerika tuh untuk menjalani pendidikan kedokteran aja ya, itu tuh totalnya aja tuh udah 8 tahun. Beda dengan kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita SCAT 4 tahun, and then koasnya itu sekitar 2 tahun ya, kalau nggak salah ya untuk koas ya. Gitu. Nah, berarti minimum teman-teman kalau udah lulus koas, teman-teman udah bisa pada fokus untuk mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian USMLE gitu. Nah, persiapannya itu ya tadi bareng dengan kaplan medical. Nah, kan kalau di Indonesia kan harus ikut internship ya, kalau misalnya mau jadi dokter umum di sini gitu. Ya. Nah, ikut internship pun sekitar setahun gitu kan. Nah, ada juga beberapa dokter yang kebetulan udah ikut persiapan dengan kaplan medical. Mereka ada yang setelah selesai internship, habis itu mereka fokus ke persiapan USMLE mereka gitu. Nah, balik lagi sih ke teman-teman, apakah teman-teman mau menghemat waktu? Kalau menghemat waktu sih bisa setelah lulus koas, lalu teman-teman pada bisa fokus untuk mulai persiapan USMLE-nya, atau kalau misalnya mau cari amannya gitu, amit-amit nggak keterima kan ada juga tuh kayak backup plan-nya seperti itu. Boleh setelah selesai e-ship baru teman-teman fokus ke USMLE. Nah, itu kan pertama nih. Ini baru pertama nih ya untuk requirement-nya kalau kita udah mau lulus udah lulus dari medical school kita gitu. Nah, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk apa ya? Untuk persiapan USMLE-nya balik lagi sih itu tergantung dengan kemampuan kita masing-masing kan gitu. Nah, speaking of the process tadi kan setelah kita mendapatkan medical degree sama medical transcript lah ya ibaratnya. Jadi minimum udah lulus SCAT sama koas. Teman-teman nanti selama apa ya? Selama persiapan USMLE-nya kan nanti kan harus kalau udah selesai ujiannya kan kalau udah selesai persiapannya kan tetap harus ngambil ujian resminya kan ya gitu. Nah, ujian resminya ini teman-teman harus mendaftarkan diri di ECFMG gitu. Jadi di sini ECFMG itu kepanjangannya Educational Commission for Foreign Medical Graduates, di mana di sini nanti teman-teman akan mendapatkan kayak token ID-nya gitu untuk apply ujian USMLE-nya seperti itu. Oke. Nah, syarat-syarat apa aja sih yang harus kita submit ke ECFMG ini? Nah, kita harus submit pastinya medical degree kita, terus kalau misalnya udah ambil ujian USMLE kita juga harus disubmit di situ. Nah, oke. Nah, once 2 syarat utama ini udah dipenuhi, nanti bisa dapat kayak sertifikasi lah ya gitu, sertifikasi dari ECFMG. Kalau atas nama ini ternyata sudah mengikuti ujian USMLE, udah diakui juga sertifikasinya dan sudah bisa mendapatkan sertifikasi dari ECFMG yang menambah chance kita untuk diterima residensi di Amerika seperti itu. Nah, habis ECFMG ini nanti kan kita kan pas mau apply ke hospital yang kita mau kan
itu pas ibaratnya sama aja kayak kita lamar kerjaan di sini loh. Oke, so pasti kan di sini bakal banyak banget kayak portal-portal untuk nyari lowongan kerjaan juga kan di Indonesia kan gitu. So let's say kayak LinkedIn atau JobsDB dan lain-lainnya yang seperti itu kan untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau untuk di sana, kalau untuk di sana program untuk kita apply ke rumah sakit di sana ya gitu. Jadi itu kayak ada website khusus, itu namanya ERAS, Electronic Residency Application System. Habis itu kalau kita udah create account di era sini ya sama aja sih kayak kita mau bikin kita mau kirim aplikasi untuk ngelamar kerjaan di suatu perusahaan sama juga nih kita harus punya account gitu ya. Nah di era sini of course kita first stepnya kita mesti create account dulu, and then habis itu kita akan submit kayak requirements-nya dari mereka gitu. Nah, requirements-nya apa aja kan sama aja kayak kita apply kerjaan, kita perlu CV, kita perlu jasa kita perlu misalnya kompetensi bahasa Inggrisnya bisa apa enggak gitu. Mungkin kita bisa submit kayak nilai TOEFL, IELTS dan lain sebagainya kan gitu. Nah, berarti kalau untuk di medical di Amerika untuk bisa menjadi US medical resident di sana kita harus submit pastinya nilai USMLE kita gitu. Jadi nilai USMLE step 1, step 2, step 2 CK, step 2 CS, tapi sekarang udah diganti perfectnya itu perfectnya lagi lah ada beda lagi gitu. Nah, itu habis itu kita harus submit CV kita juga, personal statement, fotograf, terus letters of recommendation dan lain sebagainya lah gitu. Jadi nanti akan ada ketentuannya. Nah, once kita udah submit requirement itu, pastinya kan kita sama aja kayak kita udah apply kerjaan nih ke hospital gitu. Atau kita udah apply kerjaan ke perusahaan gitu. Kita kan pasti expect-nya kita dapat interview dong gitu. Nah, interview seasons-nya itu kapan? Jadi kan ERAS itu dibuka di bulan Juli. Kita baru bisa kirim aplikasinya tuh selalu di bulan September. Oke, jadi hanya di bulan September kita baru bisa kirim aplikasi ke semua hospital yang kita mau gitu. Nah, setelah bulan September itu pasti kita nunggu interview kan. Nah, interviewnya itu tuh biasanya November, Desember, Januari gitu. Jadi interview seasonnya di around November sampai Januari. And then after that, di bulan Februarinya kita harus bikin kayak list prioritasnya gitu. Jadi misalnya dari sekian banyak aplikasi kita kirim, let's say kita udah kirim 150 gitu. Kita dapat interview di 10 rumah sakit gitu. Nah, habis kalian interview di 10 rumah sakit ini, kita tentuin nih, kita dari nomor 1 sampai nomor 10, aku mau masuk ke rumah sakit mana, gitu. Nah, dari masing-masing rumah sakit yang udah interview kalian, itu nanti mereka akan bikin list sendiri, gitu. Kalian akan masuk di pilihan nomor berapa di masing-masing rumah sakit tersebut, gitu. Jadi, di bulan Februari itu tuh kita bikin kayak list prioritasnya kita lah, gitu. Nah, pengumumannya kapan? Pengumumannya itu tuh selalu di bulan Maretnya, gitu. Nah, berarti kita tahu jadi kita tahu kita diterima residensi di sana itu kapan, itu selalu di bulan Maret gitu. Jadi nanti kita udah tahu informasinya kayak gimana, kalian akan mendapatkan email and then it says congratulations you have matched gitu. Nah, kayak gitu tuh berarti kita udah bisa mulai residensi kita di bulan Juli nanti gitu. Jadi let's say misalnya kan ini udah bulan Agustus nih gitu. Nah, berarti untuk teman-teman yang lagi di sana ya, yang lagi Amerika, yang akan mulai residensi tahun depan, September nanti mereka akan mulai kirim aplikasi. Gitu. Iya. September bulan depan ini ya, Kak? Kenapa? Atau September bulan ini? September bulan depan berarti ini? Ya, September bulan depan, betul. September bulan depan mereka udah akan kirim aplikasi ke rumah sakit pilihan mereka semua, lalu paling cepat kalau misalnya mereka kirim aplikasinya banyak, bisa di bulan Oktober sih untuk dapat interviewnya gitu. Nah, habis itu ya itu kalau misalnya udah dapat interview bulan Februarinya nanti kan tinggal dibikin tuh list prioritasnya gitu. Nah, berarti pengumumannya mereka tahu diterima atau enggak itu di bulan Maret 2022 nanti gitu. Jadi nanti mereka akan mulai program training residensinya itu di bulan Juli tahun 2021 gitu. Nah, pas nanti kalian udah mulai bulan pertama itu akan langsung dapat gajinya gitu. Keren banget sih, Kak. Dari panjang gitu tapi akhir-akhirnya juga pasti digaji gitu ya, Kak. Pasti dapat gitu loh. Iya, iya, iya. Terus nih, Kak, kan kita udah tahu nih langkah-langkahnya apa aja. Terus apa sih, Kak, yang perlu kita siapin gitu, Kak, untuk
apa persiapan dari residensinya sendiri, apakah perlu CV, esai atau apa gitu Kak? Boleh di-sharing Kak? Oke, personally kalau aku boleh jujur kan pasti yang namanya residensi ini kan apa ya? Mereka dari pihak rumah sakit akan melihat seberapa valuable sih kita gitu. Nah, aku rasa kalau sekarang kalau teman-teman rata-rata masih pada preklinik atau yang lagi koas atau yang bahkan yang udah lulus e-shipnya, aku sarankan kalau bisa kalian cari work experience lebih. Jadi gimana ya? Kayak semacam kegiatan volunteer di sini kalau misalnya bisa will go ahead and do that karena mereka akan melihat itu sebagai volunteer experience. Kalau work experience, kalaupun teman-teman waktu e-ship kan pasti ada rotasi klinik di daerah ya gitu. Itu sebenarnya juga it's counted as a work experience juga gitu. Tapi kalau bisa pas di sana pun kalian tetap harus nyari clinical experience-nya karena kan satu kita diekspos sama patients yang di sana, bukan patients di Indonesia, di mana pasti riwayat patients yang di Amerika itu akan beda jauh dengan yang ada di Indonesia gitu. Nah, selain itu pastinya kalau teman-teman ada pernah melakukan research gitu, go ahead. Kalau misalnya teman-teman punya research yang memang pernah dipublish, dan kalau bisa sih itu diakui secara internasional ya, kalau memang punya research seperti itu gitu. Jadi ya itu yang akan menambah nilai value-nya sih itu. Jadi selain volunteer, work experience sama research experience itu yang apa ya perlu dipersiapkan lah dari sini gitu. Dan pastinya yang menjadi masalah utama kan adalah biaya kan gitu. Nah, aku sih nggak mau ngomong seberapa besar total biaya yang dikeluarkan karena balik lagi masing-masing orang uh, persiapannya butuh berapa lama, lalu mereka akan tinggal di sana atau mereka mau mulai dari Indonesia, itu kan berbeda-beda lagi gitu. Jadi biaya sih nanti akan ada rinciannya lagi secara tersendiri gitu. Nah itu pasti yang perlu dipersiapkan juga di sini seperti itu. Oke, berarti emang mulai dari work experience, volunteering itu juga ternyata tercount gitu ya Kak untuk mereka yang di sana di US gitu. Oke Kak, Betul, betul. karena tadi juga kita udah ngomongin apa yang dibutuhin, langkah-langkah. Nah, sekarang aku juga pengen ngomongin nih, Kak. Mungkin kan kita persiapan untuk jadi residensi di US itu kan gak gampang gitu ya, Kak. Dan pasti ada kendala-kendalanya. Nah, kalau kakak nih, Kak, kan kakak juga dari Kaplan Medical Indonesia yang emang sudah berkecimpung lama gitu di area ini. Kendala apa sih, Kak? Kendala apa yang emang sering ditemui Kak ketika persiapan menjadi residen di US gitu? Kalau kendala sih, if you're talking about me as a doctor, actually I'm not the doctor ya. Karena kan aku hanya mewakili tim Kaplan Medical yang ada di US sana kan gitu. Kalau aku dengar-dengar cerita dari dokter-dokter yang kebetulan di tahun ini mereka udah dapat residensinya gitu ya. Justru karena pandemi ini tuh mereka banyak banget kayak ada aja yang bikin gagal gitu loh. Jadi halangannya tuh misalnya kayak mereka mau ngambil jadwal ujian USMLE-nya itu kan kalau nggak salah di tahun 2020 ya kalau nggak salah kita baru tahu pandemi COVID-19 ini kan dan itu dinyatakan secara global. Nah, waktu itu mereka tuh udah ada yang kayak book untuk step 2 CS-nya gitu. Udah dapat udah dapat ujian untuk step 2 CS-nya which is it's pricey juga kan untuk ujian tersebut nggak taunya malah di cancel seperti itu. Terus balik lagi pasti untuk kendalanya yang lain itu adalah mencari clinical experience-nya gitu. Nah, clinical experience ini dalam artian kita cari kayak pengalaman minimum sebulanan gitu untuk dapat pengalaman klinisnya gitu. Jadi kita harus bisa networking dengan dokter-dokter atau bahkan kayak sesama teman internasional yang ada di sana juga. Kira-kira aku mau nyari pengalaman di bidang penyakit dalam nih atau aku pengen nyari peluang untuk yang di bagian pediatrics dong gitu. Nah, seperti itu sih yang bisa jadi salah satu kendala juga untuk bisa dapat residensi di sana gitu. Balik lagi ke usaha kita kayak gimana sih supaya kita bisa mendapatkan network seperti itu.
Iya, iya, iya. Berarti emang kita juga perlu koneksi juga ya, Kak, untuk sampai ke residensi di US. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ini Kaplan Medical ini ngebantu banget gitu. Kalau misalnya teman-teman mau residence di US gitu kan ya. Nah nih Kak, Hmm. dari program-program Kaplan sendiri yang mendukung untuk persiapan residen di US itu apa aja sih Kak? Kira-kira boleh di-sharing-sharing nih Kak? Oke. Kalau untuk program, aku sih lebih mempersiapkan teman-teman semua supaya teman-teman bisa melalui ujian USMLE-nya ya gitu. Jadi USMLE sendiri kan kepanjangannya United States Medical Licensing Examination. Nah, di mana ini adalah ujian kedokterannya supaya kita bisa menjadi dokter di sana kan gitu. Sama aja kayak di Indonesia, kita harus melalui UPDI, UKMPPD lah gitu kan untuk bisa menjadi dokter di Indonesia. Nah, Kaplan Medical di sini adalah sebagai fasilitator teman-teman semua untuk bisa melewati dan mendapatkan nilai setinggi mungkin di ujian USMLE ini gitu. Program apa saja yang Kaplan Medical bisa bantu untuk teman-teman ini? Pertama pastinya kan persiapan kursusnya. Nah, balik lagi opsi persiapan kursusnya teman-teman mau di mana? Mau mulai di Indonesia dulu atau teman-teman mau langsung all the way berangkat ke US gitu. Nah, berdasarkan pengalaman lebih efektif kalau teman-teman langsung berangkat ke Amerikanya karena kan di sana satu lebih fokus, tidak terhalang sama masalah perbedaan jam dan juga tadi yang tadi barusan kita bahas itu kan networking itu penting banget gitu. Nah, makanya sangat encourage sekali kalau teman-teman bisa langsung berangkat ke Amerikanya gitu. Jadi itu sih kalau untuk masalah program khususnya, satu teman-teman mau prepare di Indonesia dulu atau mau langsung berangkat ke Amerika gitu. Kalau prepare di Indonesia, ya berarti kan belajarnya online nih gitu. Ya, Online berarti teman-teman siap gak nih dengan perbedaan jam? Kalau sekarang jam 7 apa nih, jam 7.20 kan gitu. Nah, kalau di sana berarti itu udah jam 8.20 pagi gitu. Biasanya kelas-kelasnya itu tuh mulai online itu bisa jam 9.30, jam 9.15. Nah, berarti kita di sini udah jam 8.15 malam atau jam 8.30 malam. Satu kali sesi kelas aja itu bisa 5 jam, 3 jam, 7 jam, beda-beda gitu. Nah, apakah teman-teman siap dengan perbedaan jam seperti itu? Ya, kalau nggak kuat, ya again, it's better that kalau bisa teman-teman langsung berangkat ke sana gitu. Walaupun di sini ada opsi belajar sendiri ya gitu. Jadi kayak semacam self study di mana teman-teman menggunakan materi dari Kaplan Medical untuk belajar di sini gitu. Jadi disesuaikan dengan jadwal teman-teman sendiri gitu. Jadi mau seminggu mulainya berapa kali atau mau sehari berapa jam itu semuanya diatur dengan jadwal teman-teman masing-masing gitu. Jadi itu sih yang menjadi apa beberapa opsi utama dari Kaplan Medical. ya. Kak, aku juga kan ngerasanya kalau misalnya residensi di US itu enaknya ya pasti ke sana dulu dong gitu kan belajarnya. Mm-mm. Dan kalau misalnya Kaplan juga punya center juga ya Kak di New York kalau nggak salah ya Kak. Ya, betul, betul. Mm-mm. Jadi teman-teman bisa belajar di New York gitu sekalian sightseeing mungkin kali ya, cari hal yang berbeda gitu dari di Indonesia. Iya, sure, sure, sure. Kita malah kayak senternya tuh kayak pas banget bersebelahan dengan Central Park New York sana loh. Hmm, berarti udah pas banget itu, pas banget. Habis belajar mumet langsung refreshing di sana ya. Belajar keluar, wah enak banget, terus masuk lagi gitu belajar lagi. Dan makin 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 semangat gitu jadinya ya Kak. Oke, oke. Kan kita juga udah ngebahas program, terus Kak, aku juga pengen ngebahas nih Kak tentang persiapan financial mungkin ya untuk teman-teman yang mau residence di US. Ini apa sih financial yang perlu dibutuhkan gitu? Apakah untuk uang di sananya, cost untuk hidup atau ada yang lain itu gimana Kak? Oke. Talking about financial apa ya financial factor kayak gini, yang harus dipersiapkan kan pasti satu yang tadi aku bilang adalah biaya kursusnya pastikan. Hmm, Balik lagi ke teman-teman mau ambil program kursusnya di mana di Indonesia dulu atau langsung di Amerika. Kalau di Indonesia kan pasti tidak akan memerlukan biaya living cost gitu kan. Kalau ya di betul. sana pastinya kita perlu ada biaya living costnya itu sih cuma itu bedanya. Nah satu biaya kursus. Kedua itu adalah
biaya aplikasinya gitu. Jadi biaya aplikasi untuk di ICFMG-nya, untuk di ERAS-nya itu tuh kayak ada biaya aplikasinya gitu. I kind of forget kayak berapa jumlahnya atau nominalnya gitu. Sebenarnya aku ada rinciannya, but mungkin nanti kalau teman-teman pengen tahu secara personal boleh menghubungi melalui Instagramnya Kaplan Medical DM atau melalui WhatsApp Kaplan Medical ya gitu. Jadi go ahead follow Kaplan Medical Indonesia buat tahu lebih lanjut untuk rinciannya gitu ya. Nah tadi biaya kursus lalu biaya aplikasi ERAS, ICFMG dan lain-lainnya ya gitu. Ketiga itu pasti adalah biaya ujiannya. Biaya ujian step 1, step 2 CK, terus biaya ujian OET, Occupational English Test gitu kan. Lalu kalau teman-teman memutuskan untuk berangkat nanti akan ada biaya visa lagi gitu. Biaya visa itu udah jelas untuk service fee 350 US dollar, kalau untuk janji temu di embassy itu 2,4 juta gitu. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang lainnya kan pasti akan ada biaya living cost juga. Nah, balik lagi living cost teman-teman tinggalnya di city center atau di luar dari city center. Kalau teman-teman tinggal di New York, itu udah pasti mahal banget living cost-nya. Satu apartemen studio yang unfurnished aja itu mungkin bisa 2.000 malah. 2.000 US dollar gitu. Jadi, dan rata-rata orang Indonesia kalau yang pada mau berangkat ke Amerika sih mereka lebih prefernya tinggal di luar dari city center gitu. Jadi ibaratnya kayak Jakarta Bekasi gitu lah. Gitu. Jadi kalau di sana orang Indonesia tuh rata-rata tuh ngumpulnya di daerah Queens gitu. Jadi kalau living cost di sana bisa start around 850 atau 800 US dollar per bulannya gitu. Iya ya Kak. Terus Kak, aku dengar kalau misalnya nih medical student di Amerika juga, maksudnya dari Indonesia tuh banyak gitu Kak. Jadi kayak kita nggak merasa sendiri gitu nggak sih Kak? Medical student-nya, maksudnya medical student Indonesia banyak banget yang ke sana maksudnya. Maksudnya yang udah di sana tuh udah banyak gitu Kak. Betul. Jadi kayak gimana ya ngomongnya ya, beberapa dokter yang kebetulan udah mulai program residensi mereka di sana, itu mereka very welcoming, terutama untuk teman-teman yang kayak masih baru gitu. Apa kayak kita baru nyampe kadang kalau misalnya kita kenal mereka, kadang mereka bisa bantu kita untuk settle down di sana, terus kayak buat get around di sekitaran kampus kayak gimana, atau di sekitaran Kaplan Medical Center kayak gimana, itu mereka ada sih kayak ada grup Facebooknya gitu, so if you guys can join the Facebook group, jadi nanti teman-teman di sana bisa tahu lebih lanjut sih kayak gitu. Di sana itu mereka ngapain aja sih gitu. Iya. Oke Kak, jadi kita kan udah sharing-sharing nih information tentang residensi di US. Mungkin nih Kak, kita masuk ke sesi Q&A dulu kali ya Kak. Mungkin teman-teman yang di sini juga pasti udah banyak yang mau nanya gitu. Oke nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Speaker I. Ini tuh ngomongnya gini Kak. Hai Kak, mau tanya kisaran fee boleh nggak ya? Hehe, dan comparison setelah residency nanti at least salary-nya berapa gitu mungkin ya. Thanks Kak. Oke, kalau kisaran fee overall ya, kalau aku boleh jujur itu sekitar I don't know, for 2 or 3 years itu kurang lebih sekitar 50 grand, jadi 50.000 US dollar. Nah, itu udah all in ya maksudnya. Jadi kayak udah living cost, udah kayak biaya ujiannya, lalu persiapan kursus gitu. Nah, kayak gitu. And then comparison setelah residensi nanti. So let's say teman-teman diterima di apa ya, di internal medicine. Nah, biasanya per masing-masing spesialis mereka akan membuka apa ya, buka kayak monthly salary-nya itu beda-beda gitu. So, kalau teman-teman mulainya di internal medicine, setahu aku kayak bisa 4.500 atau 5.000 US dollar gitu. Nah, jadi let's say setahun kemudian teman-teman udah
misalnya nih dapat 4.500, 4.500 kali 12 aja udah berapa? Atau 5.000 deh, gampang. 5.000 kali 12 bulan aja udah 60.000 US dollar. Udah menutupi malah kan kayak Iya, apa yang sudah teman-teman spend selama 2-3 tahun kan gitu. So makanya kalau untuk kisaran fee-nya sih ya tadi sekitar 50 grand untuk 2-3 tahun. And then nanti pas teman-teman udah keterima residensi ya per tahunnya kemungkinan bisa dapat 60.000, 55 sampai 60.000 US dollar lah. iya, betul. Kayak I think dari yang udah Kak Nelly jabarkan gitu, I think in a few years biaya kita pendaftaran itu pasti bakalan ketutup dan kita bakalan profit nggak sih Kak? Bakalan Iya. jatuhnya kayak jatuhnya kayak kita juga digajinya nutupin modal gitu jadinya modal balik gitu. Hmm. Oke nih Kak, ada pertanyaan kedua dari Kak Haifsan. Kak izin bertanya untuk residensi berarti sudah harus pernah internship gitu ya Kak? Maaf kalau sudah dibahas gitu. Oke. Kalau untuk residensi, apakah sudah harus pernah internship? Well, not necessarily. Jadi, untuk Haisan, kalau kamu udah masuk ke program internship di Indonesia, apakah misalnya nih kamu udah terlanjur, kayak udah pertengahan jalan, misalnya udah masuk bulan ke-6 gitu, nggak apa-apa, komplit aja dulu program internshipnya kamu sampai selesai, and then baru setelah itu kamu fokus ke Kappa Medical untuk mulai persiapan USMLE-nya gitu. Atau kalau kamu misalnya sekarang statusnya masih udah mau lulus koas, kamu nggak ambil internship di Indonesia pun nggak apa-apa gitu, karena mereka akan lebih menilai kamu di pengalaman klinisnya, apalagi kalau kamu pernah langsung terjun di rumah sakit di sana gitu. Jadi hitungannya, oh kamu udah tahu kayak gimana cara menghandle patient di sana, SOP di rumah sakit yang berbeda-beda gitu. Jadi itu sih kalau untuk berbicara tentang pengalaman klinisnya gitu. Oke, Kak, kita mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak. Kayaknya di sini ada Kak Tarfa 123 yang bertanya nih Kak, apa benar kalau residency abroad, terus kalau mau praktek sebagai dokter spesialis di Indonesia, kita harus sekolah lagi Kak di Indonesianya gitu. Kalau mau residensi abroad terus mau praktek sebagai dokter spesialis di Indonesia, kita harus sekolah lagi di Indo. Kalau kamu ngomongnya mengenai penyetaraan, iya. Jadi misalnya kamu waktu selesai koas, kamu udah terbang ke Amerika 2-3 tahun kemudian kamu udah jadi residensi gitu kan di Amerika. And then after residensi kamu memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia. Kamu nggak mau lanjut kerja di Amerika. Ya berarti nanti kamu harus ikut internship lagi setahun, terus kamu mau jadi dokter spesialis harus kuliah lagi 3-5 tahun gitu. Jadi kayak sia-sia nggak sih yang kayak udah kalian lakukan selama 2-3 tahun, terus kalian memutuskan balik lagi ke Indonesia dengan harus melalui penyetaraan lagi gitu. Jadi kalau aku sih, aku malah lebih prefer ya mendingan langsung lanjut aja di sana nggak sih gitu. I think kalau Oke. misalnya choicesnya antara Indonesia atau US ya tergantung dari dianya sendiri nggak sih Kak? Kalau misalnya mau US ya langsung aja gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus? Tapi kalau emang dari awal tujuannya mau jadi dokter di sana ya langsung all the way di sana dong gitu. Karena kan residensi itu kita kayak masih training. Nah, kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau jadi dokter spesialis yang memang bekerja secara independen ya gitu, mau apply kayak misalnya direkrut di rumah sakit di sana atau akhirnya ditetapkan sebagai karyawan permanen sebagai dokter permanen di rumah sakit tertentu, teman-teman harus melewati ujian USMLE sampai selesai. Nah, pas udah selesai ujian USMLE, barulah kita bisa dapat lisensinya itu. Sama aja kan kayak di Indonesia kalau mau jadi dokter, kita harus dapat STR SIP-nya dulu gitu. Nah, ibaratnya kita udah lulus ujian USMLE semuanya, baru kita dapat lisensinya gitu. Iya betul. Yeah, but I heard the news kalau misalnya penyetaran itu udah nggak ada. But I don't think that I look into details towards it. Tapi kayak aku pernah dengar aja gitu. Tapi kalau misalnya juga mau balik ke US, I don't think that it's a problem. Tapi sayang aja gitu. Gitu kan. Sayang banget kalau misalnya udah capek-capek ke luar negeri, tapi balik lagi ke Indonesia, well, kayak mungkin gimana ya, agak sayang di pengalamannya aja sih. Iya Kak. Nah ini nih Kak ada lagi nih Kak dari Kak Mirah Widiatari. Kak mau nanya untuk
dan di US ada perbedaan kuota tertentu dari setiap negara, negara nggak Kak gitu? Actually there's no quota untuk masing-masing negara. Jadi kategori dokter-dokter yang apply ke Amerika untuk ambil residensi di US tuh ada 3. Oke, jadi satu itu adalah US Allopathic Seniors, di mana kalau US Allopathic Seniors itu adalah orang Amerika yang ambil pendidikan kedokteran di dalam negeri, gitu ya. Kedua, itu ada US IMGs, di mana orang Amerika yang mengambil pendidikan di luar dari Amerika, gitu. Jadi misalnya mereka pergi ke Ekuador, mereka pergi ke Venezuela, Brazil, dan mana lah gitu. Oke. Sama ketiga itu adalah orang-orang seperti kita, which is non-USIMGs. Jadi mau dari India, mau dari China, Jepang, Korea, manapun, orang-orang manapun itu mereka dikategorikan sebagai non-USIMGs. Berapa banyak orang yang apply itu nggak ada batasan. Karena di sana mereka itu udah, per tahun ini ya, mereka tuh udah open lebih dari 30.000 posisi dokter spesialis dimanapun di seluruh Amerika. Bayangin, Amerika 50 states, terus di masing-masing di masing-masing rumah sakit, kalau bisa kita bagi 50 dibagi 30.000 plus itu kayak satu daerah aja bisa kayak 600 positions nggak sih? Banyak kan gitu. Jadi di sana mereka nggak ada batasan dari negara mana ada kuotanya berapa orang yang apply gitu. Kalau kita berbicara kayak di satu rumah sakit mereka open position untuk internal medicine, untuk pediatrik, psychiatry, atau dermatologis atau apapun itu spesialisnya mungkin ada batasannya gitu. Jadi ibaratnya kayak ada seatnya lah gitu, seat posisi untuk dokter spesialis penyakit dalam itu mereka open untuk berapa banyak itu ada batasannya. Berarti emang kuotanya emang nggak ada gitu ya Kak? Jadi nggak ada. Kuotanya lebih ke positionnya sendiri gitu mungkin ya Kak? Posisinya sendiri. Fun fact, tahun ini malah 7.000 something IMGs itu apply dan jadi 7.000-an IMGs ya maksudnya, ini baru apply doang nih, apply ke rumah sakit di sana, dan yang keterima justru malah makin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Jadi yang diterima nggak salah masih kayak udah masuk kategori 4.300 atau 4.400 orang yang sudah dapat US medical residency di sana yang udah mulai tahun ini gitu, dibandingkan sama tahun lalu itu ada cuma beda 100 atau 200 angka doang gitu. So I think America try to hire a lot of maksudnya resident mungkin ya Kak untuk menjadi spesialis mereka karena they need that, and ya ini opportunities banget gitu untuk kita Indonesian medical student gitu, kenapa enggak gitu kan. Iya betul. Dan di sana juga, honestly speaking, US physician workforce itu 25-27%-nya itu justru adalah lulusan-lulusan internasional, bukan lulusan dari Amerikanya malah. Karena mereka juga lama Kak ininya sekolahnya gitu kan Kak. Jadi mungkin keduluan gitu sama orang Indonesianya. Lebih banyak dokter-dokter yang lebih qualified lah ya ibaratnya dibandingkan sama lulusan internal sendiri gitu. Oke Kak Ani, ada lagi nih Kak pertanyaan. Kak tanya kira-kira dari student yang apply mereka banyakkan milih belajar dari Indo atau US ya Kak? Effectively speaking mereka lebih prefer untuk belajar di Amerika. Kalau kalian mau belajar di Indonesia, apakah kalian siap begadang? Nah, kayak tadi kan aku udah sempat membahas kan kayak perbedaan jam di Amerika dengan Indonesia. Kalau misalnya di sana mulai pagi, di sini di jam 8.30 malam kalian mulai. Satu hari kelas 5 jam sampai 7 jam. Terus kalau misalnya kita ketinggalan satu kelas di hari tersebut, itu nggak akan ada pengulangan lagi. Are you guys ready for that? Gitu. Sama kayak tadi kan ada belajar untuk self-study gitu kan. Jadi kalian belajar menggunakan materi kaplan medical. Belajar sendiri aja, walaupun oke kita ada catat 1 minggu ini aku mau bahas ini, mulainya dari jam berapa, tapi kan pasti akan ada satu saat di mana kita belajarnya juga mutat kan, uring-uringan gitu belajarnya, so it's not gonna be effective. Belum lagi kalau misalnya teman-teman ada nanjakin, kita mau ke mall nih hari ini, atau tiba-tiba ada orang tua atau kerabat yang minta tolong sama kalian untuk ngumpul acara keluarga atau apa kan, pasti kan there are a lot of distractions lah ya di sini gitu. Jadi kalau mau benar-benar fokus dan efektif ya
get out from your comfort zone, keluar dari sini, langsung di sana aja mendingan. Iya betul-betul Kak. Karena kan juga di sana juga mungkin lebih intensif gak Kak? Kayak ketemu dosennya juga intensif, pengajarnya juga intensif gitu ya Kak? Pastinya betul. Jadi kalau di sana tuh jadwalnya udah ditentukan nih, kayak aku hari Senin nanti akan membahas tentang apa, terus aku nanti akan ketemu sama dosen siapa, terus misalnya mungkin selama minggu pertama atau 2 minggu pertama kalian akan membahas tentang anatomi dulu gitu. Nah anatominya mungkin dari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu itu akan beda siapa yang ngajar, atau Selasa, Kamis, Jumat nanti akan ada siapa lagi yang ngajar. Jadi kayak akan dapat banyak interaksi dari beberapa faculty members yang ngajar dari Kaplan sih gitu. And of course Kaplan Medical yang pengajarnya sendiri juga udah profesional dan dari beberapa bidang-bidang yang emang udah tinggi banget gitu ya Kak degree-nya gitu. Jadi emang udah terpercaya banget Kaplan gitu untuk ngebantu residen di US. Nah nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah bisa dijelaskan tentang resident matching program? Terima kasih Kak. Kayaknya tadi kita udah cover ini ya untuk residency magic program ya. I think udah, but maybe you can be more detail, I guess. Karena mungkin kakak yang ini mungkin tadi kelewat atau mungkin putus gitu. Oke. Residency matching program ibaratnya kayak kita, aku mungkin langsung ke bagian tahap aplikasi aja ya gitu. Jadi at least teman-teman udah harus lulus dari medical school teman-teman semua, dan buat make sure apakah teman-teman apakah universitas teman-teman diakui, itu bisa cek di IMED World List Directory. Jadi ibaratnya sudah mendapatkan ijazah dari sekolah kedokteran kita ya gitu. Jadi udah pegang esket sama udah pegang ijazah dokternya gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa mulai fokus untuk persiapan USMLE. Nah, kita mulai dari tahap aplikasi. Tahap aplikasi yang namanya kita mau apply ke rumah sakit kan sama aja kayak kita mau apply kerjaan. Nah, kita akan submit aplikasi kita itu melalui ERAS, websitenya namanya ERAS, yaitu Electronic Residency Application System, di mana di situ nanti kita akan submit requirement-nya untuk mulai kirim aplikasi, yaitu mulai dari nilai USMLE, personal statement, terus CV kita, fotograf, dan lain sebagainya. Terus kita semuanya akan submit di ERAS itu. And then once kita udah kirim, dan kita cuma bisa ngirim di bulan September ya. Kita udah kirim aplikasi di bulan September, pastinya kita expect akan mendapatkan interview. Interview itu selalu di bulan November, Desember, Januari. Oke. After we get the interview, kita akan memberikan list prioritas kita mau masuk ke rumah sakit mana gitu. Jadi misalnya dari 150 aplikasi kita kirim ke rumah sakit, kita dapat 10 interview gitu. So kita akan nurutin dari 10, nomor 1 kita mau masuk mana, nomor 2 kita mau masuk mana, sampai pilihan terakhir. Nah dari masing-masing rumah sakit ini pun, dari 10 rumah sakit yang udah interview kamu, mereka sendiri akan memberikan nama kamu tuh ada di nomor berapa di pilihan mereka gitu. Nah, pengumumannya itu akan kalian tahu kapan, selalu di bulan Maret gitu. So, you will get an email saying congratulations, you have matched, and then nanti akan mulai program residensi kalian di bulan Juli gitu. Mungkin kalau dijelasin di Indo, mungkin kita kayak mirip ini nggak sih Kak? Mirip cara masuk universitas gitu. Jadi, universitasnya juga bakalan milih kita gitu. Kalau misalnya mau masuk universitas negeri kan juga harus dipilih. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu juga ya Kak di US untuk RS. Prosesnya boleh dibilang kayak gitu sih. Jadi kayak di sana sih sebenarnya mereka kayak ada algoritmnya sendiri ya gitu. Jadi pasti akan ada sistemnya mereka sendiri, kayak cocok-cocokinnya kayak gimana gitu. Oke nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Master Raka. Kak, misalnya kita mau belajar di US, kira-kira mau belajar di kota mananya gitu, terserah kita atau ditentukan ya, Kak? I think you can answer that, Bella. Kamu tahu kan lokasinya di mana? Kayaknya mungkin terserah kita, karena kan kita juga bisa online. But kalau if I prefer it, kalau misalnya aku emang mau mendaftarkan jadi resident, I think Kaplan Center is the best way to go gitu. Jadi
Unfortunately, kita cuma ada di New York doang ya. Jadi, kalau kalian mau belajar di US-nya, it's only in New York. Di tahun-tahun sebelumnya ada buka kok center-center lain. Jadi kita dulu ada di Houston, Miami, Chicago, terus di tahun 2018 atau 2019 masih ada Pasadena gitu. Tapi Pasadena tutup 2019. Tahun 2020 COVID akhirnya di Chicago, Houston, sama Miami tutup. Jadi tinggal satu-satunya di New York doang. Okay, so it's still better to go to New York, I guess, Kak. Karena karena there's the teachers, the lecturers, they're gonna help you. I think it's gonna be worth it. Terus nih Kak, ada lagi nih Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, ini ada yang mungkin terlewat informasi Kak. Kita apakah cara cek untuk universitas kita diakui di mana ya Kak? Gitu. Oke, sudah di-post ya. So, untuk konfirmasi aja nih Kak, berarti IMET Worldlist ini berarti udah mencakupi universitas yang ada di Indonesia juga. Apakah benar atau enggak Kak? All over the world. All over the world. Jadi kamu bisa make sure kayak gimana ya, kalian pergi ke IMET Worldlist Directory, terus kalian tinggal search medical school kalian. Terus kan pasti kan ada filter kan di sekolah Jakarta, Surabaya, Medan gitu kan. Kalian tinggal pilih country-nya Indonesia, terus tinggal pilih city-nya di mana gitu. Jadi nanti akan keluar listnya semua. Oke. Mungkin ini pertanyaan dari personal aku pribadi nih, Kak. Wow. I'm curious, kayak kalau misalkan nih, universitas kita belum terdaftar mungkin di IMET, ini kita jalan yang kita tempuh itu gimana ya, Kak? Kalau misalnya masih mau residensi di US? Sebenarnya sih itu balik lagi kalian harus bisa koordinasi dengan dekan fakultas kedokteran masing-masing ya gitu karena kan sekolah-sekolah kalian itu diakui di ICFMG juga gitu. Setahu aku tuh kayak model-model UI, Atmajaya atau Untar di setahu aku. Nah mereka tuh kalau nggak salah ada tergabung dengan kayak organisasi apa yang memang mengakui kalau universitas ini tuh diakui program kedokterannya gitu. Let me check bentar ya. Kalau nggak salah namanya ini ada sih namanya. Aku boleh type in ya. Ya. Sorry. ISWP. Jadi kalau teman-teman universitasnya sudah terdaftar di organisasi tersebut, biasanya nanti yang dari pihak kampus kalian nanti akan tektokan gitu dengan isi FMG-nya. Kalau universitas teman-teman itu terdaftar di IMSWP ini, itu nanti akan lebih gampang sih kayak proses untuk untuk apply residensinya gitu. But first make sure kalau teman-teman universitasnya belum terdaftar, coba kayak cari tahu dulu gimana cara kita supaya kita bisa diakui secara ICFMG dulu. Oke, berarti memang ada tahap-tahapnya ya Kak. But it doesn't kayak nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin universitasnya belum ada di IMET, mungkin bisa dicek lagi nih Kak ke organisasi IMSWP. Oke. Oke nih Kak, maybe that's the last question that's going to be asked tonight, karena kita ada keterbatasan waktu nih Kak, karena kita udah sharing banyak banget gitu. So, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, for sure boleh tanya langsung ke Kaplan Medical Indonesia dan langsung di-follow aja IG-nya kaplan.medical.indonesia. And also don't forget untuk follow ysmki_Indonesia juga as well. So, there's gonna be the update, of course, for our collaboration with Kaplan gitu. Oke, Kak. Nah, we actually arrived at the end of our session and talk show tonight. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Nelly udah sharing-sharing sama kita nih tentang gimana caranya jadi residensi, gimana caranya jadi residen di US dan caranya melalui Kaplan Medical Indonesia juga gimana, dan udah sharingnya udah menurut aku udah fulfilling banget sih Kak.
Dan mungkin aku selaku moderator Bella Triakensyai mohon pamit undur diri. Selamat malam semuanya, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. See you on the See you guys around. Bye-bye. next international series, teman-teman. Thank you for coming. Thank you Kak Nelly. Bye-bye. I'm gonna end the session ya Kak. Thank you. See you. Bye-bye.